Oke, jadi gini, gue gue salah satu narasumber di ada pegerangan channel ownernya Berutama. Gue sering kirim cerita soal pengalaman gue naik gunung. Ya, dari situ banyak komentar dong. Gue juga sering kadang-kadang kalau di gabut juga baca-baca komentarnya. Ada yang aneh-aneh juga sih. Ada yang positif, ada yang negatif. Bodo amat. Lu suka apa-apa ya? Nggak juga. Nggak apa-apa ya? Nah, ada pertanyaan, salah satu komentar bertanya ke gue, Bang Ube, lu belajar filsafat? Iya sih, dikit. Iya sih, belajar dikit. Belum sampai jadi filsuf, cuma paham aja hakikatnya. Terus muncul lagi pertanyaan, Bang, apa itu filsafat? Sebenarnya lu bisa searching di Google apa itu filsafat, atau cari di YouTube, atau mungkin lu bisa belanja di toko buku, di mall, apa di pasar Senen, banyak kan yang jual. Tapi berhubung pertanyaan itu ditujukan ke gue, ya oke lah, jawab ya. Apa itu filsafat? Pertama, kita bahas dulu istilah dari kata filsafat. Istilah filsafat itu berasal dari Yunani kuno. Berasal dari suku kata philos dan sophia. Apa itu philos? Philos itu berarti cari, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan sophia itu berarti cinta, kebenaran, atau kebijaksanaan. Jadi istilah filsafat itu secara umum diartikan sebagai pencarian akan kebenaran dan kebijaksanaan. Walaupun gak ada kebenaran yang hakiki, gak ada kebenaran yang mutlak. Gue filsafat di era awal itu seperti mesin pendobrak mitos-mitos Yunani kuno tentang dewa, tentang monster, Athena, tentang fenomena alam, kejadian alam, seperti misalkan fenomena hujan yang menurut mitos mereka itu berasal dari tangisan dewi hujan atau dewi apa atau apapun itu. Nah, sampai sini udah ngerti kan? Udah paham apa itu filsafat? Oke, sekarang yang mau gue bahas sekarang ini tentang filsafat alam. Karena gue suka alam, gue suka naik gunung. Filsafat alam berasal dari bahasa Latin sebenarnya. Philosophia naturalis. Keren ya? Philosophia naturalis. Filsafat alam di awal-awal sering dibahas atau digagas oleh para filsuf dari Yunani dan area sekitarnya. Filsafat alam berangkat dari sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu? Bagaimana awal dunia ini tercipta? Dan apa bahan dasar penciptaan? Salah satu filsuf alam, tokoh filsuf alam, Thales, bernama Thales bilang bahwa alam semesta ini berasal dari air. Alam semesta ini berasal dari air. Sebuah klaim atau statement yang subjektif sebenarnya dan cenderung ngomong kosong karena nggak bisa dibuktikan secara empiris ataupun secara akademis. Nggak ada pertanggungjawaban di situ waktu itu. Tapi di era ilmu pengetahuan modern saat ini, seperti saat ini, klaim Thales tentang alam semesta berasal dari air itu ada benarnya, bahkan ada yang membenarkan. Itu dibuktikan bahwa
segala sesuatu di dunia ini, di planet ini, itu semuanya mengandung air. Semuanya mengandung air. Bukan berasal dari air, mengandung air. Misalnya makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan, mereka mengandung air. Benda mati, tanah, pasir, batu, angin, udara, gunung, mereka mengandung air dan terbukti secara klinis, akademis, dan disahkan secara empiris. Thales juga meletakkan dasar ilmu pengetahuan dari filsafatnya. Tentu saja dengan mengesampingkan peran-peran dewa-dewa kuno di zaman dia, di zaman Yunani kuno. Dia menyanggah dan menyatakan bahwa fenomena alam, kejadian-kejadian peristiwa di alam semesta ini tidak terjadi secara acak. Artinya terstruktur, bukan secara acak, dan bukan terjadi atas kehendak para dewa-dewi di zaman mereka, tetapi berdasarkan siklus dan pola-pola tertentu. Contoh, musim hujan. Musim hujan mempunyai pola-pola tertentu dan siklus-siklus tertentu. Dalam satu tahun bisa 1 sampai 2 kali musim hujan, tergantung letak geografis suatu daerahnya juga. Di belahan bumi utara mungkin ada 4 musim, di area tropis kayak di garis khatulistiwa mungkin 2 musim. Begitu juga dengan bumi belahan selatan. Itu. Lalu ada tokoh-tokoh lain seperti Anaximenes, Pythagoras, Demokritos, atau Anaximandros. Tapi gue mau bahas Pythagoras. Seperti yang kita tahu kan, Pythagoras itu ahlinya angka, ahlinya matematika. Bahkan rumus Pythagoras pun masih sampai sekarang masih berlaku. Rumus atas nama dia sendiri. Pythagoras menyatakan bahwa alam semesta ini berawal dari sesuatu yang abstrak. Apa itu abstrak? Nggak jelas, absurd. Apa itu? Abstrak menurut Pythagoras itu adalah angka. Kenapa angka? Angka itu sesuatu yang logis, sesuatu yang ada tapi tidak ada. Bisa dibilang gaib lah. Bisa bilang begitu. Angka-angka yang kita lihat sekarang ini, yang kita baca, yang hari ini kita baca saat ini, itu hanyalah perumpamaan, hanyalah bentuk-bentuk imajiner yang dituangkan ke dalam simbol-simbol, tulisan, atau gambar, dan disepakati oleh makhluk hidup, disepakati oleh masyarakat. Dan karena ini sifatnya kesepakatan, bisa jadi juga setiap daerah mempunyai angka yang berbeda bentuknya, baik bentuknya, baik lafalnya, ucapannya, kan? Contoh, angka di Arab berbeda dengan di Jepang, berbeda juga dengan Hangul di Korea, berbeda juga dengan alfabet, berbeda juga dengan huruf Romawi, itu kan? Oh ya, Pythagoras juga menyatakan bahwa alam semesta dapat dikonversikan menjadi suatu satuan angka. Jadi alam semesta ini kalau dibedah, ini isinya terdapat angka-angka unik, kode-kode unik yang kalau disatukan menjadi sebuah benda yang kita sebut dengan alam. Analoginya gimana ya, gua nggak paham. Nanti ini kita bahas lebih lanjut lagi, oke? Mungkin seperti angka suci yang membentuk segitiga tetraktis, atau perbandingan emas yang kita sebut golden ratio, atau apapun itu. Nanti deh gue cari tahu, tanya-tanya lagi. Lalu kita lanjut ke ada satu lagi, Demokritos.
Demokritos dalam kosmologi filsafatnya menyatakan alam semesta terbentuk dari sebuah benda yang sangat kecil, terbentuk dari satuan benda-benda yang sangat kecil, yang terlalu kecil hingga tidak bisa dibagi. Dan istilah itu disahkan, istilah itu dipermanenkan, apa sih namanya? Istilah suatu benda yang kecil dan terbagi itu adalah atom. Atomos artinya tidak terbagi, saking kecilnya bro. Contoh, tembok belakang gue itu material dasar tembok itu sendiri ada batu bata, semen, pasir, air, ada 4 unsur ini. Di setiap unsur seperti batu bata kita bedah lagi ada tanah, karena batu bata berasal dari tanah. Tanah itu sendiri kita bedah lagi terdapat butiran-butiran tanah. Seperti halnya semen. Di dalam semen terdapat butiran semen. Nah, seperti kita tahu, semen itu kombinasi dari 2 unsur, seperti dari 3 unsur. Air, gamping atau kapur, dan tanah liat. Setiap kombinasi itu dapat kita bedah lagi, dan begitu seterusnya sampai memunculkan kata molekul, atom dalam istilah kimia atau apapun itu, gue gak ngerti. Filsuf selanjutnya yang juga membahas tentang filsafat alam di era filsuf dari Elia seperti Parmenides, Heraklitos, Zeno, dan lain-lain. Para filsuf tersebut memulai refleksi tentang gerak dan metafisika. Jadi fokusnya secara perlahan berpindah dari tadinya fokus pada satu titik pembentukan alam semesta, mulai bercabang terbelah menjadi tentang refleksi tentang gerak dan metafisika. Gue tahu kalian lebih suka membahas tentang metafisika. Metafisika itu apa? Bukan gaib ya, bukan setan, bukan apa, tapi logis. Metafisika itu berasal dari dua suku kata, meta dan fisik. Apa itu meta? Meta itu artinya melampaui, melebihi, melewati. Sedangkan fisik, pikiran, nalar, logika, rasio, itu fisik. Jadi metafisika itu adalah sesuatu yang melampaui pikiran, melampaui nalar, melampaui logika kita. Itu metafisik. Tapi masih dalam tahap yang logis, tidak terlihat tapi dapat dilogikakan. Itu metafisik. Beda sama alam gaib ya. Gue tahu lu pengen bahas yang gaib. Oke, lanjut. Di era abad pertengahan, fokus filsafat beralih dari fokus alam semesta menuju ke refleksi tentang manusia. Jadi kita membahas tentang manusia, sosialnya. Nanti keluar menjadi filsafat militer, filsafat politik, stoiks, prokras, dan lain sebagainya. Untuk membahas filsafat alam nanti kita bongkar lagi deh. Fokus filsafat tentang refleksi manusia dimulai dari era Socrates, Platon, Aristoteles, Giordano Bruno, Galileo, Newton, Heidegger. Di era kontemporernya ada Russell, Spinoza, terus ada Nietzsche, dan masih banyak. Kalau gue jelasin panjang bro. Kira-kira sampai situ dulu. Jadi buat belajar filsafat tuh nggak bisa langsung bro,
harus satu-satu. Nggak bisa lu belajar hari ini belajar tentang kosmologi, sejam kemudian belajar onotologi, nggak bisa bro. Jadi hari ini filsafat alam, nanti turunannya ada kosmologi, ada onotologi, nanti lebih menyambung ke teologi. Nah, teologi juga banyak turunannya, jadi pusing. Oke, segitu dulu ya.